Assalamualaikum, kembali lagi di kelas bahasa Inggris, masuk pertemuan ke-67, dan kali ini kita akan bahas ini yang ditanyakan, kita gunakan be atau become. Oke, langsung kita lihat be terlebih dahulu. Be ini tergolong dalam to be atau kata bantu yang di dalamnya terdapat ya be, am, is, are, was, were, dan been. Contoh kalimatnya misalkan he is my big brother. Ya, dia kakak saya. Nah, kata bantu ini pun dapat kita maknai ya jadi, adalah, berada, atau merupakan, tergantung konteks kalimatnya. Misalkan it was my mistake, ya Anda bisa mengatakan itu salah saya, ataupun was Anda bisa terjemahkan ialah, adalah, atau merupakan. Oke, kita lihat contoh lagi misalkan dengan be. Ya, di sini kita tidak artikan dia akan kecewa. Contoh berikut, ya be pun dapat kita maknai ya jadi. Oke. Nah, kata bantu pun kita gunakan dalam kalimat pasif yang dipasangkan dengan kata kerja bentuk ketiga. Misalkan, ya ini adalah kata kerja bentuk ketiga dari buy yang artinya membeli. So, ya it mengacu kepada bendanya, barangnya dibeli kemarin. Contoh lagi misalkan, he should be given a warning. Ya, dia harusnya diberi peringatan. Oke, itu adalah penggunaan kata bantu yang memang telah kita bahas. Sekarang kita lihat become. Become ini adalah kata kerja, ya di mana kata kerja tentu bisa dijadikan predikat. Oke. Nah, bentuk keduanya became, ya ketiganya sama dengan bentuk pertama become. Artinya menjadi. Kita lihat contoh kalimatnya. He became a teacher last year. Ya, dia menjadi guru tahun lalu. Ya, kita gunakan became karena ya last year, lampau. After the video, he became famous. Ya, setelah video tersebut dia menjadi terkenal. Oke. Nah, sekarang saya ingin ya pisahkan kedua kelompok kalimat ini. Kita lihat pada kelompok ini dulu. Apakah kita bisa menggunakan kata become di sini? Ya, dari semua contoh-contohnya, ya kalau lihat dari artinya menjadi, ya bisa kita gunakan dengan ya kata be. Ya, Anda bisa mengatakan he will become a teacher, yang artinya dia akan menjadi guru. Apa perbedaannya? Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lihat pada contoh kalimat dengan become. Kita lihat apakah be ya bisa menggantikan posisi became sebagai predikat. Misalkan, he be a teacher last year. Ya, tentu tidak bisa. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lihat, he will be a teacher atau he will become a teacher. Sebelumnya, satu contoh lagi. Dia menjadi guru tahun 2000. Kita gunakan be atau become. Ya, kita gunakan become. Oke, karena posisinya sebagai predikat. Lagi-lagi kita gunakan bentuk kedua, ya karena lampau 2000. Anda tidak bisa menggunakan he be a teacher in 2000. Oke? Kalaupun kita menggunakan kata bantu dengan kalimat yang sama, ya pilihannya adalah ya kita gunakan was karena subjeknya he dan lampau. Artinya menjadi, ya dia seorang guru tahun 2000. Anda bisa lihat perbedaan makna pada kedua kalimat ini yang menggunakan was dan yang menggunakan became. Was ini hanya menerangkan keadaan ya bahwa tahun 2000 dia seorang guru. Sedangkan became ini menandakan adanya perubahan menjadi. Oke? Ya, tahun 2000 itu dia menjadi seorang guru. Kita lihat contoh lagi misalkan dengan present perfect, we have become friends. Dengan penggunaan been. We have been friends for 5 years. Kita lihat maknanya. Kita telah berteman, ini pun demikian, kita telah berteman selama 5 tahun.
Kira-kira bagaimana situasinya? Ya, dengan been, ya ini hanya menerangkan status berteman yang selama ini ya sudah berlangsung selama 5 tahun. Namun dengan kalimat become, we have become friends. Kita telah berteman di sini artinya kita sudah menjadi teman sekarang. Sekarang kita sudah temanan. Sebelumnya belum, mungkin saja masih musuhan. Oke, so adanya proses menjadi teman. Oke, nah sekarang kita lihat penggunaan become pada kalimat future. He will become a teacher. Kita lihat perbandingannya dengan he will be a teacher. Ya, sama, dia akan menjadi guru, dia akan jadi guru. Nah, khusus untuk situasi yang akan datang atau future, penggunaan become dan be bisa saling digunakan. Dan tentunya, karena bisa saling digunakan, ya cukup dengan be lebih sederhana. Oke, kita lihat contoh lagi. Misalkan Andi mau jadi guru. Ya, ini untuk waktu nanti atau future. Anda bisa mengatakan Andi wants to be a teacher, ataupun Anda bisa menggunakan become. Ya, lagi-lagi cukup dengan be lebih sederhana. Nah, kalaupun kita tarik perbedaannya, ada beberapa pendapat yang menyatakan ya mengacu kepada become yang menandakan perubahan menjadi. So, pada kalimat ini, ketika mengatakan Andi mau menjadi seorang guru, acuannya lebih kepada perbuatan Andi. Misalkan, Andi pindah jurusan dari ekonomi ke keguruan. Ya, ada proses perubahan menjadi. Sedangkan penggunaan be lebih didasarkan pada keinginan Andi. Ya, itu ada beberapa pendapat, kalaupun kita ingin menarik perbedaan. Oke, pada dasarnya, be dan become, ya menyampaikan maksud yang sama. Oke, sekarang kita lanjut, kita masuk latihan. Ya, seperti biasa, Anda boleh tekan pause dan coba kerjakan. Kita lihat yang pertama, percaya dirilah. Ya, ini permintaan, kalimat perintah. Karena tidak didahului oleh kata kerja, kita gunakan kata bantu yakni ya, be confident. And ada kata jadi di sini. Ya, ini lagi-lagi permintaan atau dalam bentuk kalimat perintah. So, yang kita gunakan be atau become. Ya, kita gunakan be. Be yourself. Kamu akan diwawancara jam 9. Diwawancara. Ya, kalimat pasif, tentu ini wilayah ya, be, bukan become. So, you will be interviewed at 9. Hadirlah sebelum jam 9. Ya, lagi-lagi yang kita gunakan adalah be. Be here before 9. Ya, kita gunakan here karena hadirlah di sini. Kalau hadirlah di sana, ya Anda bisa gantikan be there. Oke? Yang ketiga, dia menjadi yatim ketika umur 10 tahun. So, menjadi di sini kita gunakan be atau become. Ya, ini karena predikat kalimat yang kita gunakan adalah become. Di sini kita gunakan became karena lampau. So, he became an orphan ketika when umur 10 tahun. Ya, Anda bisa mengatakan when he was 10. Oke? Berikutnya, Timor Leste. Nah, ada kata menjadi sebagai predikat. Ya, tentu yang kita gunakan, ya lagi-lagi became. Karena lampau. Oke? So, Timor Leste became independent, ya, in 2002. Berikutnya, telah. Ya, ini kalimat present perfect. Mimpinya telah menjadi kenyataan. So, his dream has, ya, kita gunakan bentuk ketiga dari become, ya sama dengan bentuk pertama. His dream has become a reality. Berikutnya, dia mau jadi dokter. Ya, ini untuk waktu nanti. Ya, sederhananya Anda bisa mengatakan he wants to be a doctor. Nah, pada kalimat berikutnya ada kalimat dia sedang belajar keras. So, he's studying hard. Ya, untuk menjadi dokter. Ada acuan dari perbuatan. Ya, tentu bisa kita gunakan be atau become. Di sini saya bisa menggunakan
Ya, to become a doctor. Oke. Nah, yang terakhir, dia mudah marah di sini maksudnya dia mudah menjadi marah. So, tentu bisa kita gunakan ya dengan becomes. He becomes angry. Mudahnya ya bisa kita gunakan easily. Dengan mudah atau dengan gampang. Oke? Nah, untuk konteks kalimat ini Anda bisa menggantikan becomes dengan he gets angry easily. Oke, menyampaikan maksud yang sama. Oke, saya kira cukup untuk be dan become. Terima kasih, kita akan lanjut dengan materi lainnya pekan depan.